Gimana tesnya? Sudah tahu hasilnya kan? Ibu, Ya, enak, tesnya memuaskan? enggak, Bu. Oh, tidak, Mengecewakan. tidak memuaskan. Loh, kenapa tidak memuaskan? Ya, jadi ini Ibu ingin menyampaikan, akan buka sedikit tuh. Tidak ada hanya 2 orang yang mencapai nilai 65 dan 70. Selebihnya mahasiswa ada 17 orang dengan nilai 30 sampai 35. Yuk bacain ya. Yang nilai 15 sampai 20 ada 1 orang. Yang nilainya 20 sampai 25 ada 5 orang. Ya. Habis itu bentar. Yang nilainya 30 sampai 35 ada 17 orang. Nilainya 40 sampai 45 ada 9 orang. Nilai 40 sampai 45 ada 14 orang. Yang 45 sampai 50 ini ada 6 orang. Yang 50 56 orang, 55 65 orang, 60 65 2 orang, 70 65 70 2 orang. Ya. Yang nilainya berarti ada 1 tambah 5 6 tambah 8 14 tambah 17 31 tambah 9 40 orang tambah 14 54 orang nilainya C. Nilainya mohon maaf. Ya. Kemudian yang nilainya D plus ada 6 orang. D saja 6 orang, D plus 6 orang. 6 atau 10 orang. 60 sampai 65 nilai C 2 orang. 65 C plus 1 orang yang dapat nilai 70 1 orang. Nah, Nanda sekalian, kalau boleh Ibu review pertemuan kita hari ini. Ibu sekarang ini khusus review ya. Sekarang kalian udah tahu hasil kalian seperti apa. Adalah kalau kita start UTS, kalau Ibu sampaikan kemarin UTS-nya nilainya anjlok banget. Ya, sangat anjlok dan di luar harapan semua. Ya, kalian pun juga mungkin terkaget-kaget. Padahal soal yang Ibu berikan kepada kalian tidak meleset dari yang sudah Ibu sampaikan. Soalnya adalah review tentang legal system. Evaluasinya sudah Ibu berikan toh. Kalian pun juga sudah mengumpul. Kalian tinggal baca. Semuanya hampir 80% itu terkait dengan artikel. Serta bahan terakhir yang Ibu sampaikan tentang perubahan tenses itu mudah sekali juga, dan juga passive voice itu juga sangat-sangat mudah. Ya. Kenapa Ibu sampaikan sangat mudah? Kan kemarin kita sudah evaluasi toh. Kita kan sudah exercise di Zoom. Bagaimana perubahan ini menjadi ini? Kan begitu. Ya. Nah, sekarang mohon maaf nih kalau Ibu boleh bertanya. Masalahnya ada di mana? Apakah ada yang mengakui, Bu, mohon maaf, Bu, kami tidak bisa. Atau begini, Bu Ulun kada bisa bahasa Inggris. Nah, atau Bu Ulun kada belajar. Atau ada di antara kalian, mohon maaf nih, ada yang gini, kalau usah belajar gini karena lulus aja, misal. Apa begitu? Silakan. Coba. Ibu hanya ingin ini, Nak. Ibu ini pengen bantuin kalian sebenarnya.
Ya, kalau kalian nggak mau tahu dengan nilai kalian sendiri, kalian nggak mau upgrade dengan nilai kalian sendiri, nah, nanti kalau nggak lulus gimana? Ibu, kalau boleh jujur boleh. Ya boleh, silakan. Ini Bu, panik gara-gara waktunya Bu. Panik gegara waktu. Baik, terima kasih. Nanti akan Ibu review lagi ya. Yang namanya juga tes online seperti itu. Karena kalau waktunya semakin panjang, mohon maaf ya Nanda sekalian, ini akan terbuka kemungkinan bagi kalian itu mengerjakan ujian secara bersamaan, secara berjamaah, saling contekan dalam tanda petik. Ya, karena waktunya panjang. Kalau waktunya panjang, ntar ada yang iseng tuh, ada yang foto, ada yang ini, ada yang ini, bla bla bla. Ya, jadi mohon maaf nak, itu adalah sebuah sistem ujian online yang ya memang begitu gitu loh, menguji kemampuan kalian. Ya, bahkan ada kemarin mahasiswanya nggak bisa katanya akses Simari. Padahal sudah Ibu sampaikan, tolong akses Simarinya dibuka. Kan itu dulu. Bermacam-macam masalah. Ya. Bahkan ada yang tanya juga, injury time, Bu, kita ujiannya di Zoom kah? Nah, ini berarti mahasiswa yang bertanya itu nggak pernah ikut kuliah kalau begitu. Bukankah Ibu sudah 2 minggu sebelum kalian UTS loh ya, Ibu sudah bilang. Ujiannya di Simari. Tapi mungkin kalian tidak menyimak. Ya, kalian tidak menyimak. Karena kuliah sambil dengerin dosen, telinga, tangannya main HP. Tangannya searching kemana-mana. Ya, tangannya balas WA, lihat TikTok, ya, lihat IG, dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang disampaikan oleh dosen terlewatkan. Ujung-ujungnya betakun pulang lawan dosennya. Iya, mun dosennya mau mengabari. Kalau ada. Kalau dosennya nggak mau ngabarin, mahasiswanya akan bilang, Uma dosennya jutek banar. Uma dosennya kada heran-heran. Nanti yang dibully dosennya. Padahal itu ketidakcermatan kalian sendiri. Karena pada saat kalian kuliah, kalian itu main HP. Ya, maksud ibu begini, fokusnya itu nggak fokus gitu loh. Ya, jadi mohon izin nih, jangan seperti anak SD atau anak ibu yang di rumah itu suka main HP pasti nggak fokus. Kalian udah mahasiswa, nak. Tentu kalian sudah bisa prioritas mana yang akan didahulukan antara kuliah atau balas chatting, balas dan lain-lain. Atau bahkan ada yang sempat foto-foto begitu, ada saja body language kalian yang begitu. Tapi kalau kalian ditegur, bukan malah jadi kebaikan, malah nanti justru kalian akan, dosennya pinakaituan. Terlalu menggaduhi. Oke, sekarang kalau gitu. Nah, ternyata kalau seandainya hasil ujian kalian anjlok, dan kemudian tidak lulus, dan biasanya Ibu mohon maaf ya nak ya, Ibu udah jadi dosen udah hampir 22 tahun. Ya, udah banyak pengalaman mahasiswa kalau nggak lulus itu nanti dosennya malah yang diserang. Diserang ya dengan, karena ini sudah HP ya, udah punya HP. Dosennya tuh di WA, Bu mohon izin. Ada mohon izin lagi, Bu ulun anu. Kenapa kuliah ulun mata kuliah bahasa Inggris ulun kada lulus? Padahal ulun menggawi tugas. Padahal ulun 4 UTS. Padahal ulun kuliah terus. Kenapa kada pian luluskan? Urunnya, Pang. Nah, ya, Ibu hanya sekedar share sama kalian ya, Nak ya. Itu ada tuh mahasiswa yang begitu tuh. Giliran nanti dosennya bilang gini, gini, gini. Adakah lagi, Bu, tugas, Bu, yang bisa ulun lakukan, Bu? Yang bisa ulun gawi supaya nilai ulun kada jadi lulus? Giliran nggak lulus baru maksa-maksain dosennya. Giliran kuliah mana? Giliran kuliah malah itikatnya tidak baik, nggak pakai kamera. Ya, siapa tahu guring di situ lah.
Nah, begitu UTS, nggak ikut UTS, alasannya macam-macam. Bu, sinyal, bla 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 bla. Bisa kamu ikut susulan? Nah, jadi seorang dosen itu kadang dilematis, nak. Ya, kadang dipus sama mahasiswa. Apalagi zaman begini, dosen sedikit kadang heran-heran sudah dibully langsung, sudah. Ya, dosennya hendak mengomentari, kada bisa juga ngapain juga mulut orang ya silakan dia punya mulutnya yang berdosa ya silakan tanggung jawab sendiri. Nggak ada mahasiswa yang sadar, oh iya aku juga pang yang salah. Itu lo nggak ada mau ngakui kesalahan diri sendiri, itu lo nggak ada. Semua akan bertameng dengan dosennya ngalih, pang. Dosennya kada pengertian, pang. Nah kalau kenyataannya kalian nggak kuliah nggak pakai kamera, disuruh belajar nggak belajar, disuruh ngerjain tugas nggak ngerjain tugas, nebeng nama aja bisa. Giliran nggak lulus, nanti dosennya yang dicerca. Apakah hal itu patut? Apakah hal itu etis? Coba ya, nak. Kita ibu nggak ini sih ya, ibu share aja. Kalau memang apa yang ibu sampaikan ada benarnya, ya mari kita sama-sama evaluasi. Kalau kalian bilang, Bu, saya sebenarnya nggak ngerti, Bu. Nah, makanya kalau dalam ujian, kalau dalam perkuliahan silakan tanya. Kan itu yang bisa ibu berikan. Kalau masalah kalian nggak bisa bahasa Inggris, ya kalian yang harus mempush diri kalian. Aku harus bisa. Belajar. Ya, belajar. Bu Ulun kada bisa ini, Bu. Terjemahannya nggak bisa. Google Translate, apa susahnya? Ya, sekarang coba untuk materi yang tensis itu saja. Ketika Ibu sampaikan perubahan tensis, itu kan Ibu sudah kasih clue yang insya Allah menurut Ibu itu sudah sangat-sangat jelas. Ketika Ibu sampaikan, yang namanya future itu harus ada will-nya. Will-nya itu harus ngikut kemana-mana. Itu bahasa Ibu ya. Bahasa Ibu yang ingin menyampaikan kepada kalian berarti namanya future tense itu harus ada will di sana. Ibu membahasakan will ini harus ikut. Ibu bilang gitu loh, supaya kalian paham, supaya kalian ingat, oh iya ya, kalau yang namanya future itu ada will. Kalau seandainya I'm studying, itu tidak mungkin simple future tense nggak mungkin. Karena ketika ibu bilang I'm studying, tidak ada will-nya, berarti jangan kalian pilih itu sebagai future. Tapi kalian pilih sebagai bentuk continuous. Kenapa continuous? Karena continuous itu si ing, yang namanya ing, itu selalu ikut. Jadi kalau di dalam kalimat ada ing di situ, studying ya atau walking atau eating dan lain sebagainya ada ingnya. Nah, kalian sudah ini pasti deh continuous. Tergantung nanti to be-nya apa. Kalau to be-nya I was studying last night. I was studying last night. Was-nya itu sudah, oh ini berarti past continuous. Kalau studinya I am studying now. I am studying now. M-nya itu berarti to be. Ya, to be, tapi now-nya ada, berarti as of time-nya sekarang, berarti itu adalah simple, present, continuous. Jadi mengenalinya mudah. Atau I will studying. I will studying tomorrow. I will studying tomorrow. Ada will-nya. Oh, berarti ini udah future. Ketika future ada ing lagi. Oh, ini future continuous. Sudah. Nah, untuk hal tersebut, Ananda sekalian, apa ada permasalahan? Tidak.
Yakin? Yakin tidak? Apakah kalian mengikuti step-step yang Ibu berikan, atau di sini kalian tidak belajar? Ada yang punya tanggapan lain? Silakan, jangan Gusti Move-nya. Silakan, Nak. Kalian di sini ada 69 orang minus Ibu, jadi kalian ada 68 orang. Adakah yang bisa memberikan bantuan, tanggapan, atau seperti apa? Atau ada yang ini, Bu, Ibu ngajarin nggak, saya kalau Ibu ajarin, saya nggak jelas, Bu. Bilang aja, bilang, Nak, tolong dibantu. Kenapa begitu? Karena kita akan saling support gitu loh ya. Maksud Ibu, kalian masalahnya di mana? Sampaikan ke Ibu, atau misalnya Ibu yang masalahnya juga di mana, Ibu juga akan kasih tahu. Kalau Ibu justru dari pengajar, Ibu justru bertanya, lah, mohon maaf, apakah selama ini ketika Ibu memberikan materi, itu sudah cukup jelas pada kalian? Atau misalnya Ibu terlalu cepat, atau bahannya terlalu susah, Bu? Apa seperti itu? Itu kan dari Ibu. Nah, kalau dari kalian kan tinggal kalian sendiri nilai diri kalian. Saya ini ngerti nggak ya? Nah, ini bagi yang dapat 30 tuh, dapat nilai E anaknya. Itu di mana letak kesalahan kalian? Coba evaluasi. Kalau memang kalian tidak belajar, monggo. Ya itu kan artinya resiko karena kalian nggak belajar. Jadi nggak perlu nyalain orang, misal. Ya, bisa. Oke, sekarang ada yang bisa. Seperti yang disampaikan oleh Gusti Miftah tadi nggak masalah, Ibu, senang. Bu, waktunya kecepatan. Akhirnya Ibu bisa kasih alasan. Kalau mereka yang sudah belajar, membaca dan lain sebagainya, tentu bisa tinggal multiple choice loh, tinggal milih-milih. Ya, tinggal milih-milih. Karena kalau seandainya Ibu kasih waktu 1 jam, itu tadi yang Ibu sampaikan. Ya, kalian bisa kalau waktu 1 jam itu Nanda sekalian, kalian itu lo bisa ngechat teman, ini apa jawabannya, ini apa jawabannya. Kalau gitu bukan ujian lagi namanya. Ya, kalau kalian nggak mau gitu, mending nggak usah ujian ya, tugas-tugas aja ya. Nah, kalau tugas-tugas aja yang diberikan, biasanya kalau tugas kelompok itu hanya 2 orang saya. Misalnya kelompok 5 orang. Dalam sejarah perkelompokan ya, yang ngerjain tugas tuh paling cuma 1 atau 2 orang. 3 orang yang lainnya apa? Nebeng nama. Ya. Ya, Pak ya. Biasanya kalau kerja kelompok di rumah si A, oke, datang ke rumah si A. Ntar yang ngerjain itu loh cuma 2 orang. 3 orang yang lainnya ngobrol aja. Atau 3 orang yang lainnya ngaku, aku kada bisa sih, tolong ikam aja sih yang begawi lah, begini. Bahkan ada yang mau upah. Nah, temennya yang berempat itu nggak bisa apa-apa, dia kasih uang sama temennya yang bisa. Dia kasih uang. Bu, masih apa ada seperti Bu? Ada sekali. Ya, jadi temennya yang bisa itu ngerjain. Apalagi kalau memang dia butuh uang. Apalagi kalau memang dia kuliahnya itu orang tuanya nggak ada, dia harus berusaha. Ada masih yang seperti itu. Apa salah, Bu? Ya nggak salah sebenarnya. Dia memanfaatkan kepandaiannya, tapi yang rugi adalah yang berempat tadi. Mentang-mentang the have ya, punya uang, tinggal beres, yang penting lulus. Dah. Nggak masalah sih sebenarnya juga, ya nggak masalah. Tapi ya itulah, ya, serba-serbi perkelompokan. Gilirannya nanti ketika ujian, yang ngerjain itu malah dia yang bisa. Yang 4 orang tadi apa? Nggak bisa, nganga-nganga aja jawabannya lah, kosong. Kenapa? Mereka nggak belajar. Ya, mereka nggak mau belajar. Oke, ya. Coba, ada yang bisa bantu Ibu kesulitan lain selain waktunya itu siapa? Ada lagi, Ibu mau Konita, Bu. Ya, Konita. Kenapa, Nak? Mohon izin. Ya. Waktu kemarin itu bagi ulun yang susah passive voice-nya, Bu. Oke. Passive voice ya. Berarti Iya, kurang Bu. belajar ya.
kurang belajar. Dan mungkin juga pada saat kemarin terakhir itu adalah Ibu ingat sesi terakhir dan itu mungkin terlalu cepat. Ya, oke, terima kasih Konita, passive voice. Kalau passive voice itu ya yang letaknya di belakang objek itu dikedepankan. Ya, contohnya begini. Ya, misalnya nah, di chatroom ini ada somebody has cleaned this room. Ya, ini harus memakai kata kerja ketiga ya, karena bentuknya perfect. Perfect itu bentuknya has, to be-nya has dan have. Somebody ini adalah subjek ya, somebody adalah subjek. Silahkan kalian catat sendiri ya, Ibu tidak bisa mencatatkan di sini. Somebody ini adalah subjek, has ini adalah to be, clean-nya ini adalah kata kerja ketiga. This room ini adalah objeknya. Ya. Nah, pada kalimat passive voice, kata-kata this room yang objeknya, objek itu harus dikedepankan. Ya, coba. This room itu objeknya. Ya. Ya, itu seperti itu tuh. Somebody has cleaned this room. Habis itu, untuk pasifnya, objeknya dikedepankan, subjeknya ditaruh di belakang. Jadi apa? Seperti apa? Oke, jadinya adalah this room has cleaned by someone. Ya, nah itu seperti itu tuh. Ya, jadi this room has cleaned by someone. Begitu ya. Nih coba dilihat yang ini. Nanti nih ya. Somebody has cleaned this room itu aktifnya. Kalau passive voice, maka this room-nya itu objeknya dikedepankan, ditaruh ke depan, kasih to be-nya, kasih kata kerja ketiganya, sama ini nggak berbeda. Terus dikasih keterangan by someone. Sudah. Ya. Oke, nanti belajar lagi. Ini ada lagi, mohon maaf Bu, kemarin punya saya nggak bisa di next buat jawab soal lain. Jadi beberapa soal nggak bisa terjawab karena tidak bisa di next. Oke, baik. Mungkin itu terkendala masalah teknis ya. Oleh karena itu nih, oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kemarin kalian mengikuti beberapa UTS minggu yang lalu selain bahasa Inggris? Ya? Bahasa Inggris yang pertama, Bu. Oh, kalian baru UTS di mata kuliah Ibu saja? Mata kuliah ini? Ibu negara juga udah. Ibu negara juga, Bu. Ibu negara juga sudah? Iya. Pakai Simari enggak? Pakai Simari. Pakai Simari ya? Oke. Tapi duluan bahasa Inggris ya? Karena kan bahasa Inggris hari Senin jam pertama. Nah, terkait dengan pertanyaan Ananda Anissa tadi, Bu, mohon maaf, di next nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya ketika ujian UTS Ilmu Negara, bagaimana? Bisa di next apa enggak? Pakai kayak gitu, Bu. Ya. Soalnya itu nggak dipakai next gitu, nggak, Bu. Jadi disuruh bikin di Word gitu jawabannya. Bu, nanti diupload. Oh, baik. Oh, berarti beda ya? Beda, Bu, sistemnya. Beda sistemnya, baik. Oleh karena itu begini, oke. Kalau gitu Ibu akan adain remedial, kalau gitu ya. Ibu akan adakan hair. Silahkan kalian belajar lagi. Minggu depan kita akan Ibu adakan mid test ulangan.
ya. Mid testnya diulang karena nilainya tidak memuaskan. Apa perlu Ibu sampaikan nilainya si A ini, si B ini? Nggak usah ya. Nggak usah ya, kan udah pada tahu ya. Nah, ntar pada malu. Ya, silakan. Bagi yang nilainya di atas sudah 70 apa 65, kalau mau ikut silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sebelumnya Ibu tanya di sini, apakah di Anjum ini ada yang tidak ikut UTS kemarin? Ada? Tolong direspon, ya. Apakah di antara kalian ada yang tidak mengikuti UTS kemarin? Karena ada yang menghubungi Ibu. Oke, Ibu anggap tidak ada loh ya. Kalau nggak UTS bahasa Inggris, UTS PIH kemarin kalau gitu. Ada. Siapa ini? Siapa? Gusti Muhammad Salam. Gusti Muhammad Salam. Baik. Tidak ikut ya, Gusti ya. Tinggi. Kenapa alasannya kemarin jadi tidak ikut? Kada sempat, boy. Ada sempat kenapa bangunnya terlambat? Tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik ya mahasiswa ya. Ibu udah langsung biasanya kalau yang gitu, Bu, mohon izin Bu ikut susulan. Ini pasti gara-gara lambat bangun. Pasang kena alarm nyaring-nyaring lah di telinga. Nah, sekarang Ibu umumkan minggu depan ada remedial. UTS bahasa Inggris. Ibu minta sekali lagi kalian tolong belajar. Ya, pemanfaatkan UTS yang akan datang untuk memperbaiki nilai. Nilai yang kemarin tidak akan Ibu pakai. Insya Allah, nilai yang terbaru yang akan Ibu pakai. Tapi kalau seandainya di nilai yang terbaru itu nilainya jauh lebih rendah dari nilai yang kemarin, maka nilai yang tinggi yang akan Ibu pakai. Misalnya nilai yang kemarin 50. Ya. Ternyata UAS lagi, nilainya jadi 25. 50 yang akan Ibu pakai. Ya. Nah, bagi yang tidak ikut, mohon izin. Tolong ikut ya, jangan ada lagi yang terlambat. Jangan ada lagi yang tidak ikut. Nah, ini Ibu berikan kesempatan yang kedua, sekaligus ujian susulan bagi mereka yang berhalangan kemarin. Ya, berhalangan. Nah, ini yang susahnya kadang ya. Nah, maaf ya. Di dalam ujian online di Simari itu bentuknya macam-macam. Kalau kemarin kan Ibu bentuknya variasi ya. Ada pilihan ganda, ada short answer, jawaban singkat, dan ada apa lagi? Ada benar dan salah. Ya, ada true false ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk nanti. Biasanya kalau UTS juga seperti itu, nanti kalau dosen-dosen memanfaatkan ujian online, ada yang nanti semua multiple choice. Nah, multiple choice itu kalau memang ini ya, next-nya itu pasti akan berfungsi. Ya. Kalau tadi saudara, siapa itu ada Ananda Anissa tadi, tidak berfungsi, nah ini patut ini lagi ya, dilihat lagi. Nah ini, oleh karena itu nanti, di kesempatan yang akan datang, minggu depan insya Allah, tolong ya diperhatikan kembali, insya Allah. Dan kalau memang tidak bisa di next, itu adalah kendala jaringan. Ya, kendala jaringan. Nah, oleh karena itu, Anda sekalian, Ibu kan udah berkali-kali sampaikan. Kalau ujian online, perhatikan kuotanya. Ya. Perhatikan kalau punya WiFi, alhamdulillah. Tapi kalau lampu mati, kalau di tempat Ibu ya, di tempat Ibu nih. Kalau WiFi mati, tempat Ibu pakai Telkomsel, IndiHome. Kalau lampu mati, maka kuota Ibu tuh juga mati juga. Ya. Itu nggak tahu yang lainnya. Jadi kalau WiFi mati, ya, Ibu mau pakai kuota Ibu juga Telkomsel, itu juga nggak bisa berfungsi. Ya. Nah, oleh karena itu, silakan kalian antisipasi, Ibu bilang. Antisipasi punya kuota yang tidak bermasalah. Terserah mau pakai provider apa, bisa XL, bisa apa sih?
yang Ibu tahunya itu sih Mentari, Indosat ya, atau pakai apa Smart juga boleh kan, silakan. Nah itu kalian pikirkan sendiri, kalian yang tahu keadaan di sekitar kalian. Mengapa hal itu harus kalian perhatikan? Iya kalau sinyal tidak kalian perhatikan, nanti akan ada teknis seperti itu tadi, stuck, ya nggak mau jalan, simarinya nggak bisa dibuka. Ada mahasiswa sampai nangis-nangis sama ibu, Bu, gimana nih Bu, simari saya nggak bisa dibuka. Iya bukan salah ibu nggak bisa bantu, maksud ibu nggak bisa bantuin. Itu kan masalah kalian. Ya bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian itu, Bu, saya sinyalnya begini-begini Bu, iya mohon maaf ibu nggak bisa bantu. Kalian yang tahu kondisi kalian tuh gimana sinyalnya di tempat kalian. Kalau sinyal kalian XL-nya bagus, pakailah XL. Punya persediaan satu barang lah untuk ujian. Ya. Juga waktu gimana. Dan terpenting lagi adalah belajar. Oke. Ya. Demikian. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dicurhatkan, silakan. Seperti Konita tadi, Ibu senang, Bu, saya nggak ngerti. Ibu senang. Akhirnya kan dipelajari. Dikasihkan clue-nya. Oke. Apa? Preti, silakan. Mau maaf Bu, kalau minggu depan waktunya dikasih berapa lama Bu? Kalian mau berapa jam? Setengah jam boleh lah, Bu. Setengah jam Jana. Jangan 20 menit. 30 menit deh, Bu. Kalau setengah jam itu, Nak, itu begini ya. Ketika kita membuat soal itu ada teorinya. Satu soal 1 menit. Itu bisa membaca. Ya. Itu teori soal loh ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, nanti waktu akan Ibu pertimbangkan. Insya Allah. Ya. Tugas kalian belajar saja. Ya. Masalah waktu nanti Ibu pikirkan. Akan Ibu ini kan dengan soal berapa banyak soal yang akan Ibu berikan. Kalau soalnya cuma 5, kalian minta setengah jam. Wah, itu berlebihan. Ya. Soal 5 minta setengah jam. Pilihan ganda misalnya. Oh, itu nggak pas ya. Kalau soalnya 5 ya Ibu kasih 10 menit itu udah lebih dari cukup. Baca soal 1 menit, jawabnya 1 menit kan 2 menit. 1 menit itu lama loh. Ya. Kalau kita baca, kalau kalian latihan baca soal bla bla bla, itu setengah menit. Itu setengah menit, Nak. Ya. Habis itu setengah menitnya kalian bisa mikir, oh ini. Kalau kalian sudah belajar, pasti tahu jawabannya dan langsung klik, 1 menit terjawab. Itu teori soal. Ya. Kalau 2 menit, nah ini itu juga lumayan ya. Tapi kalau satu soal 5 menit, nah ini kebangetan ini ya. Ya, insya Allah nanti Ibu pertimbangkan. Oke, ada lagi? Silakan. Presensi, Bu. Apanya presensi? Sudah ada lah pengen buka presensi. Baik, terima kasih. Presensi belum Ibu buat ya. Nanti ya, presensinya akan Ibu buat sebentar lagi. Misi Bu, Ya, Muhammad Ripi ya. Mana? kemarin itu seingat saya ada soal yang bentuknya false and true. Terus bunyinya kalau nggak salah kayak gini Bu. She will have paid her debt. Nah itu tuh kan benar, itu tuh sebenarnya future perfect. Tapi kenapa salah Bu? Apa Coba emang itu salah atau kayak gimana? Tuliskan ininya di chat room. Ntar Ibu akan lihat soalnya deh. Ntar ya. Soalnya ini kalau sudah di close, ini kan ini sudah di close ya, nggak bisa dibuka lagi. Kalian nggak bisa buka, Ibu pun juga nggak bisa buka ya. Oke. True and false ya.
True and false yang mana? Siska will have paid her debt. Yes. Iya Bu, yang kayak gitu. Kemudian, benar apa salah itu? Setahu saya benar sih Bu, sepemahaman saya. Salah, Bu. Salah. Kemudian, Tapi ya kita emang salah atau gimana Bu? Saya mau bertanya aja. Oke, baik. Siapa yang benar nih jawabannya? Siapa yang benar jawabannya? Ini bentuknya apa nih? Bentuknya apa nih? Siska will Jawab, Bu. Oke. Yes. Kalau di jawaban saya salah, Bu. Jawabannya salah. Benar nggak? Betul, Bu. Iya. Ini salah. Salahnya di mana? Ayo, jangan Jawab, ikut. Bu. Silakan. Harusnya yang paid-nya itu pakai verb 3. Verb 3. Oke, verb 3-nya apa dari paid? Paid? Apa, Nak? Ketiganya juga paid Bu. Mhm. Rubinya bener nggak? Oh, izin menjawab, Bu. Harusnya ditambah ing. Rubinya salah, Bu. Ya. Apa, Nak? Rubinya salah. Seharusnya, itu kan Siska, Bu, perempuan kan. Si berarti itu have di situ di anak, Bu. Berarti Siska. jawabannya salah. Kan Her debt benar. Her debt benar. Kemudian? kan Siska, Bu. Iya, Ya. Bu. Siska kan ganti perempuan kan, Bu? Iya, ganti perempuan benar. Nah, pasangannya itu has, Bu. Nah, kan ini soalnya Siska will have, berarti salah, Bu. Seharusnya Siska will has, Bu. Itu jawabannya. Will has paid her debt. Oke, ada lagi? Pakai ing? Painting. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Itu future perfect, Bu. Oke, ya. Future perfect. Future perfect pakai has had ya. Has have ya. To be-nya ya. Nah, ya, demikian Ribi. Ribi tadi ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke. Sudah terjawab Ribi, Nak? Jadi begini, Nanda sekalian. Kalian kalau perubahan tenses itu yang kalian perhatikan adalah to be dan juga perubahan kata kerja. Itu saja. To be-nya apa dan kata kerjanya apa. Makanya Ibu bilang kemarin waktu yang kita kata kerja ketika kita membedah tentang skema bahasa Inggris, word itu ada verb ya, berbicara verb, ada regular verb, ada irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja yang tidak berubah dari bentuk pertama sampai bentuk ketiga. Kalau irregular verb itu berubah. Nah, sekarang kita tinggal mengenali itu dulu, ya. Nah, mengenali itunya memang kalau kita nggak hafal ya susah. Itu saja masalahnya ya. Kita nggak hafal itu susah. Makanya kalau Ibu buat soal itu soal yang kata kerjanya yang gampang diingat deh, nggak susah-susah gitu ya. Yang sehari-sehari saja. Sehingga kalian bisa menebaknya.
Oleh karena itu ketika kalian sudah menebak di verb, maka kalian tinggal amati ini to be-nya udah bener apa enggak sih? Kan gitu. To be present adalah is, am, are. To be past apa? To be untuk past, bentuk past? Was dan were. Was sama were. Ya. Kalau to be perfect? Have, has. Have, has. Kalau to be present perfect ini seperti apa? To be-nya adalah memakai had, Has. had ya. Had. Oke. Has, had. Nanti kalau bentuk past, has, had-nya jadi apa? Had. Had. Ya. Jadi to be-nya itu is, am, are, was, and were, has, and have. Nah, gitu. Ntar kalau jadi had gimana, Bu? Dia akan menjadi had ketika itu bentuknya adalah Present. present. Pas. Pas, ya, nak ya? Oke. Jadi begini, coba kalian pahami bentuk perubahan tenses yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau ada yang mencatat dalam bentuk yang kolom-kolom begitu tuh bagus sekali. Coba kalian pelajari. Itu sangat mudah sekali, nak. Itu loh, Ibu kasih pelajaran yang singkat, mudah. Ya? Oke, ada lagi? Silakan. Ibu maaf nih Bu, saya lagi Bu. Nggak apa-apa, kenapa nak? Itu kan yang tadi saya tanyain itu future perfect ya Bu? Hah? Yang saya tanyain tadi kan future perfect. Nah, kemarin itu pas Ibu ngasih contoh, pas Ibu pertama kali jelasin, itu contohnya she will have written novels. Kan itu polanya sama persis Bu sama yang di soal tadi. Tapi kenapa tetap salah, Bu? Ya, mohon maaf, mati. Silakan, nak. Silakan, dilanjutkan. Siapa tadi? Bibi, Bu. Bibi, ya, nak. Gimana, nak? Itu kan yang di soal. Ini agak nggak stabil ya, tempat Ibu ya, mohon maaf nih kayaknya. Itu kan yang Putus. Yang tadi yang di soal itu kan future perfect, Bu. Nah, pas Ibu menjelasin pas pertama kali, Ibu tuh memberi contoh she will have written novels. Nah, kalau kita ngikutin pola di situ kan sama persis, Bu, sama yang di soal.
Nah, jadi yang salah tuh di bagian mananya, Bu? Sebentar. Ya. Yang salah itu ada di bagian ketika kita
Iya, mohon maaf ya gangguan sekali di sini. Mohon maaf. Baik, gini. Sebentar Ibu cek dulu ya. Kayaknya ini benar, mungkin kesalahan Ibu nih tidak mengklik yang true or false-nya kemarin. Bentar. Take it easy ya. Kalau dari segi ininya, dari segi kalimatnya, memang ini berhubungan dengan apa nih? Future ya, berhubungan dengan future. Karena kalau paid ini kata kerja pertamanya apa tuh? Pay. Pay. Pay ya, bisa pay. Jadi paid ininya. Oke, start. Oh, I see. Oke. I'm sorry. Oke, mohon maaf nak. Kalau begitu ini terklik false ya. Rupanya Ibu pada saat settingnya ini tidak mengklik. Ini, ya benar. Kalau dari segi future-nya, di sini bisa memakai Siska will have paid. Paid sudah kata kerja ketiga ya. Her debt ini bisa untuk dijadikan kalimat apa? Future perfect ya. Oke, mohon maaf. Sorry, Dorimori rasa strawberry. Bukan, sorry. Iya, betul sekali. Oke, kalau mau dijadikan ini bisa. Ya, Ibu ingat kemarin itu, ini berbicara tentang present ya. Maunya itu berbicara present, tapi enggak ada ini aja. Gitu kemarin. Akibatnya, false-nya itu tidak Ibu ganti. Ya, oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Siapa tadi? Ribi ya, koreksinya. Alhamdulillah, Ibu senang begitu ya. Oke, baik. Ada lagi seperti Ribi komplainnya? Tidak masalah? Ya, tidak apa-apa. Silakan. Jadi nanti nggak ada. Bentar, Ibu akan kembali ke dashboard-nya dulu. Bentar ya, bentar. Nah, kan nggak bisa gerak lagi nih. Ini sepertinya sinyal juga. Ya, oh ada. Ini kalian, bentar. Ya, silakan presensi. Silakan presensi buka sampai 40 menit ke depan. Oke, ya. Untuk UTS minggu depan, silakan tentunya legal system sudah tidak akan Ibu pakai lagi. Ya, kayaknya banyak itu juga bukan sih nanti ya pelajari aja. Habis itu juga terkait dengan perubahan tenses, kemudian juga passive voice-nya, ya, kemudian tenses gabungannya juga dipelajari. Nah, mudahan tenses gabungan ya, tenses gabungan dipelajari, perubahan tenses juga, habis itu passive voice-nya, kalau conjunction-nya belum Ibu kasih ya. Oke, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan pukul 8.30 ya. Tidak pukul 8, pukul 8.30. Perhatikan simarinya juga dan lain-lain. Tidak akan ada lagi ujian susulan karena ini anggap saja sebagai ujian susulan. Ya. Nilai yang akan Ibu ambil adalah nilai yang paling tinggi. Ya. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Insya Allah tentunya besok minggu depan bisa mengikuti ujian ya.
dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Hati-hati, Bu.